Silakan dulu Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita sore ini. Amin. Karena Tuhan terus pimpin dan tuntun hidup kita, sehingga hari ini kita telah memasuki minggu yang ketiga di tahun 2023 ini, Bapak Ibu sekalian. Ini tentu merupakan anugerah Tuhan bagi setiap kita, karena Tuhan telah pimpin kita sampai dengan saat ini oleh karena anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 ini, maka tema gereja kita adalah Be Fruitful. Be fruitful artinya adalah berbuah lebatlah. Kenapa? Karena Tuhan ingin agar saudara, agar saya, agar kita berbuah lebat dalam Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Alkitab mengatakan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya ke-8 itu dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan baru dimuliakan dalam hidup saudara, Tuhan baru dimuliakan dalam hidup saya, Tuhan baru dimuliakan dalam hidup kita. Kalau apa? Kalau kita semuanya berbuah lebat. Coba buka kitab saudara, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita baca firman ini lalu kita bertanya, kapankah Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita? Alkitab ini mengatakan Tuhan baru dipermuliakan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dan dalam hidup kita ketika kita berbuah banyak. Amin. Ketika kita berbuah banyak, ketika kita merayakan Natal kemarin, bahkan juga di minggu yang pertama di tahun baru, saya sudah sampaikan kepada kita apa yang dimaksud dengan buah hidup. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, maka kata buah dalam Alkitab itu paling tidak memiliki 3 pengertian, saudara. Pengertian yang pertama adalah buah pertobatan. Maksudnya adalah karena engkau datang kepada Tuhan, karena kau percaya kepada Tuhan, maka ada perubahan dalam hidup saudara, ada perubahan dalam hidup saya, ada perubahan dalam hidup kita, di mana kita tinggalkan pola hidup yang lama dan kita kenakan pola hidup yang baru. Itu artinya pengertian yang pertama dari kata berbuah dalam Alkitab. Pengertian yang kedua dari berbuah dalam Alkitab adalah kita menghasilkan buah-buah roh. Maksudnya adalah oleh karena kedekatanmu dengan Tuhan, karena kedekatanku dengan Tuhan, karena kedekatan kita dengan Tuhan, maka dalam diri saudara muncul sifat-sifat yang baru seperti yang Tuhan inginkan. Dalam Galatia itu jelas sekali katakan di sana bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah buah-buah roh yang harus tampil dalam hidup saudara, tampil dalam hidup saya, tampil dalam hidup kita, sehingga kita semuanya menjadi berbeda dibandingkan dengan orang-orang dunia. Jadi pengertian buah yang pertama adalah buah pertobatan, adanya pembaharuan hidup dalam hidup saudara. Pengertian kedua adalah ada buah roh yang muncul dalam hidup saudara. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Lalu pengertian yang ketiga dari buah itu adalah, Bapak Ibu sekalian, adanya jiwa-jiwa yang kau menangkan, yang saya menangkan, yang kita menangkan bagi Tuhan. Itu pengertian kata buah, saudara.
Nah, kalau kita katakan tadi dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 itu dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan di dalam kamu, yaitu jika kamu berbuah banyak. Maka Tuhan ingin agar dalam hidup saudara, hidup saya dan hidup kita ada buah-buah yang nampak oleh karena kedekatanmu dengan Tuhan, kedekatanku dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, ketika itu terjadi, maka Tuhan akan dimuliakan dalam hidup saudara, hidup saya dan hidup kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Makanya saudara, Tuhan ingin agar engkau, Tuhan ingin agar saya, Tuhan ingin agar kita apa? Berbuah lebat. Makanya tema kita tahun 2023 adalah Be Fruitful, atau berbuah lebat. Kenapa? Tuhan ingin kita semuanya berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Coba bilang dulu, saya ingin berbuah lebat. Sekali lagi, saya ingin berbuah lebat. Amin. Bilang sebelah, kamu berbuah lebat juga ya. Amin. Amin. Kita semuanya harus berbuah lebat. Makanya saudara, kita awali dari bulan Januari ini, kita belajar tentang bagaimana caranya, apa kunci agar kita berbuah lebat. Makanya selama Januari ini, tema gereja kita adalah kunci untuk berbuah lebat. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Apa sih yang harus kita buat supaya kita semuanya berbuah lebat? Nah, supaya kita pahami bagaimana caranya agar kita berbuah lebat, atau agar tema kunci berbuah lebat ini kita pahami dan kita lakukan, maka setiap minggu dalam bulan Januari ini akan kita renungkan firman Tuhan yang berhubungan dengan itu. Minggu pertama kemarin ketika kita merayakan tahun baru, saya sudah sampaikan kepada kita pengertian dari kata be fruitful itu. Saya sudah sampaikan kepada kita apa yang dimaksud dengan berbuah lebat itu. Dan saya sudah sampaikan tadi kepada kita, berbuah lebat maksudnya adalah ada buah pertobatan, ada buah roh, ada jiwa-jiwa yang kau menangkan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, supaya itu terjadi, maka ada beberapa hal, ada beberapa kunci yang perlu kita lakukan. Yang pertama, minggu lalu sudah kita dengarkan firman Tuhan dengan tema apa? Melekat pada Kristus. Kalau saudara baca Yohanes pasal 15 itu, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa kita ini hanya akan berbuah kalau apa? Kalau kita melekat kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus. Alkitab katakan pokok anggurnya adalah Yesus. Kita cuma apa? Ranting-rantingnya. Engkau hanya akan bertumbuh, engkau hanya akan berbuah kalau apa? Kalau kau melekat kepada Yesus yang adalah pokok anggur itu. Alkitab bilang, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya minggu lalu sudah kita renungkan firman dengan tema, supaya engkau berbuah, maka engkau harus melekat kepada Kristus. Amin. Melekat kepada Kristus melalui apa, saudara? Melekat kepada Kristus melalui tentu kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin baca Alkitab, kita rajin bersekutu dengan Tuhan. Itu yang akan membuat kita menjadi melekat kepada Kristus, saudara. Itu minggu lalu sudah kita renungkan. Lalu minggu ini, minggu yang ketiga, kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema tekun beribadah. Jadi supaya kau berbuah lebat, maka harus tekun beribadah. Tanpa ketekunan beribadah, kita tidak akan berbuah. Lalu minggu depan akan kita renungkan firman Tuhan dengan tema setia berdoa. Kau tidak mungkin melekat kepada Kristus, tidak mungkin berbuah lebat kalau kau tidak setia berdoa.
Lalu pada minggu yang terakhir nanti akan kita renungkan firman dengan tema apa? Rajin membaca Alkitab. Hal-hal sederhana itulah yang harus kita kerjakan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan, supaya dengan demikian kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, hari ini kita akan renungkan tema yang ketiga, yaitu apa? Tekun beribadah. Karena itu mari kita buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca firman ini berganti-gantian, Bapak Ibu sekalian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap. Dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 8. Kita baca berganti-gantian dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita dikatakan di sana persembahan yang benar. Saya mulai ayat 1, sudah teruskan ayat 2 sampai 8. Kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sama seperti pada saat itu kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi kita sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah katakan kepada kita bahwa tema yang akan kita renungkan hari ini adalah tekun beribadah. Apa sih yang dimaksud dengan beribadah itu? Saudara, orang seringkali memahami kata beribadah, kata ibadah itu secara sempit, Bapak Ibu sekalian. Orang seringkali berpikir bahwa beribadah adalah ketika saya pergi ke gereja sekali seminggu selama 1,5 jam ataupun 2 jam. Ternyata saudara, yang dimaksudkan dengan ibadah oleh Alkitab tidak hanya sekedar acara yang kita ikuti sekali seminggu. Kenapa saudara? Karena tadi Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, ibadah kita yang sejati ialah dikatakan di sana ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati.
Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar mengikuti acara di gereja. Ibadah adalah ketika engkau, ketika saya, ketika kita dikatakan di sana mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi kalau gitu beribadah itu bukan hanya sekedar datang ke gereja sekali seminggu 2 jam, lalu sesudah selesai kita beribadah di gereja, maka kita katakan sudah selesai ibadahnya, maka hidup yang kita jalani bukan lagi ibadah. Saya mau katakan kepada kita bukan demikian. Ibadah ialah dikatakan di sana ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah. Makanya saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, sebagian orang seringkali menganggap bahwa ibadah hanyalah sebuah rangkaian liturgi pada saat tertentu dan di tempat tertentu pula, seperti di gereja tadi. Orang berpikir bahwa jika acara sudah berlangsung dan selesai, maka ibadah sudah selesai. Ternyata ibadah itu tidaklah demikian. Ibadah, saya katakan di sana, dalam kekristenan, ibadah tentu lebih dalam dari sekedar acara. Melainkan ibadah adalah seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Jadi tiap hari, tiap saat, tiap menit, tiap detik, engkau sedang apa? Sedang beribadah kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu adalah ibadah. Itu yang harus kita jadikan gaya hidup kita masing-masing, supaya dengan demikian kita menjadi jemaat yang berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, secara spesifik berdasarkan pembacaan kita ini, saya ingin sampaikan kepada kita paling tidak 3 hal yang dimaksudkan dengan kata ibadah tadi. Ini yang saya ingin perdalam kepada kita untuk apa? Untuk kita pahami, untuk kita praktekkan dalam hidup kita masing-masing. Apa sih ibadah itu? Ayat 1 mengatakan ibadah adalah ketika saya, ketika saudara, ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tentu kita bertanya, kenapa kita harus persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? Saudara, saya kutip di sini sedikit latar belakang dari penulisan kitab Roma ini. Saya katakan di sana, Paulus menulis kitab Roma dengan tema pembenaran karena iman. Jadi dalam kitab Roma ini Paulus katakan bahwa kita ini dibenarkan karena iman, dibenarkan karena kasih karunia Allah. Artinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah orang yang tadinya layak dimurkai oleh karena keberdosaan kita, tetapi oleh karena anugerah Allah, oleh karena pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus, saya katakan di sana, kini kita dibenarkan karena iman dan mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Karena kita sudah dibenarkan oleh karena iman, karena kita sudah ditebus oleh karya Kristus, anugerah Kristus, maka hidup kita ini selayaknya lah kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya tadi kita Roma 4:12 ayat 1 itu, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi mempersembahkan tubuh itu adalah akibat. Akibat dari apa? Akibat karena saya sudah ditebus,
Kau sudah ditebus, kita sudah ditebus. Maka akibatnya hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita, saudara. Makanya saya katakan di sana, itulah sebabnya Paulus mendorong agar jemaat di Roma, agar kita sekalian melakukan sesuatu setelah mendapatkan anugerah pembenaran dalam Kristus, yaitu apa? Mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Makanya hidup yang kita hidup ini setiap hari, hidup yang kita hidup ini setiap saat, haruslah untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haruslah untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang mesti kita pahami, yang mesti kita mengerti, yang mesti kita tahu sebagai orang-orang. Kalau kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, lagi-lagi barulah kita nanti akan apa? Akan berbuah lebat. Itu pengertian yang pertama dari beribadah itu. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu pengertian yang kedua dari beribadah itu adalah mengalami pembaharuan akal budi. Mengalami pembaharuan akal budi dalam ayat 2 kitab Roma pasal 12 tadi kita baca di sana dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi pengertian kedua dari beribadah menurut teks ini adalah apa, saudara? Saudara mengalami pembaharuan akal budi. Saya mengalami pembaharuan akal budi. Sehingga jalan hidup kita menjadi berbeda dibandingkan dengan jalan hidup kita sebelum kita percaya kepada Tuhan. Makanya saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, pembaharuan atau perubahan akal budi di sini menekankan tentang perubahan pola pikir. Kenapa? Karena pembaharuan, perubahan ini diambil dari kata Yunani metanoia. Kata metanoia, kata bertobat itu adalah mengalami pembaharuan hidup. Maksudnya begini, kalau dulu jalan hidup saudara ke arah sana, setelah kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berubah jalan hidupnya, enggak lagi ke sana, sekarang berubah menjadi ke sana. Ada pembaharuan hidup, pembaharuan akal budi, perubahan pola pikir. Makanya saya katakan di sana, pertobatan sejati terjadi jika pola pikir kita semuanya telah berubah. Pertobatan sejati terjadi jika pola pikir kita semuanya telah berubah. Akal budi kita yang tadinya digunakan untuk merancangkan segala kejahatan, setelah berubah, maka sekarang akal budi kita berbalik, digunakan untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Makanya sebetulnya dalam setiap pengambilan keputusan kita setiap hari, misalnya kau hendak melakukan apa itu, yang jadi pertanyaan bukanlah misalnya ini menyenangkan saya apa enggak, bukan. Yang jadi pertanyaan bukan ini menguntungkan saya apa enggak, bukan. Yang menjadi pertanyaan adalah ini menyenangkan hati Tuhan apa enggak. Itu yang menjadi dasar pertimbangan kita dalam memutuskan segala sesuatu. Itu yang menjadi dasar pertimbangan kita dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa? Ya karena kita sudah metanoia tadi. Karena kita sudah mengalami pembaharuan pola pikir tadi. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya. Berbalik digunakan untuk menyenangkan Tuhan.
Makanya saya katakan di sana ibadah yang sejati itu dimulai dari apa? Cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Kenapa saudara saya katakan di sana berpikir benar akan melahirkan sikap dan tindakan yang benar. Makanya ternyata iman Kristen itu adalah sesuatu yang sangat logis, dilakukan dengan penuh kesadaran, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar terpancing emosi saudara, bukan. Tapi betul-betul dilakukan dengan apa? Dengan pemahaman dan pengertian yang benar. Kalau saudara sudah memiliki iman yang seperti itu, maka imanmu tidak akan mudah digoyahkan oleh dunia. Kenapa? Karena semua tindakan kita didasari oleh pemahaman yang benar. Saya beribadah, kenapa? Saya ngerti kenapa saya mesti beribadah. Bukan sekedar orang beribadah, saya ikut beribadah, bukan. Kita mengerti kenapa kita beribadah. Saya melayani, saya ngerti kenapa saya melayani. Bukan karena didorong-dorong orang, bukan karena disemangat-semangati orang, bukan. Dengan pengertian yang benar. Saya memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena didorong-dorong oleh orang, didorong-dorong oleh pendeta, bukan. Tapi betul-betul kita lakukan oleh karena apa? Pemahaman kita bahwa kita harus mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih, tanda syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Mengalami pembaharuan akal budi, mengalami pembaharuan pola pikir, sehingga pola pikir kita betul-betul menjadi pola pikir yang diperbaharui oleh Tuhan. Itu pengertian yang kedua dari kata ibadah yang sejati tadi, Bapak Ibu sekalian. Lalu pengertian yang ketiga dari kata ibadah yang sejati tadi adalah menggunakan karunia-karunia rohani. Menggunakan karunia-karunia rohani. Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 pembacaan kita tadi, saudara, di sana dikatakan bahwa sebagai tanda ibadah yang sejati kita, maka kita akan menggunakan karunia-karunia rohani. Dikatakan di sana, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi ibadah yang sejati, pengertian yang ketiga adalah, saudara, kita menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Kita menggunakan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Saya mau sampaikan kepada kita, saudara, bahwa masing-masing kita ini telah mendapatkan karunia-karunia rohani. Amin. Amin. Karunia rohani Tuhan berikan kepada saudara bukan untuk saudara nikmati sendiri, bukan. Karunia rohani Tuhan berikan kepada saudara, Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berikan kepada kita untuk apa, saudara? Untuk kita praktekkan sehingga kita melayani satu sama lain. Itu tujuan dari kasih karunia Tuhan berikan kepada saudara, Tuhan berikan kepada saya, Tuhan berikan kepada kita masing-masing.
Makanya saya katakan di sana salah satu bentuk ibadah yang sejati menurut nat pembacaan kita di atas adalah melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan apa? Dengan menggunakan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Itu adalah ibadah yang sejati, di mana saudara, di mana saya, di mana kita menggunakan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Saya katakan lebih lanjut di sana, karunia adalah perlengkapan yang diberikan Tuhan agar apa? Agar orang percaya saling melayani satu sama lain. Makanya setiap orang percaya itu, siapapun kita, saudara, itu dipanggil untuk apa? Untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing. Jadi saudara, jangan sampai saudara rajin ke gereja tapi nggak mengenali karunia apa yang Tuhan berikan kepadamu, dan kau tidak gunakan karunia itu. Kenapa? Karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita nanti harus kita pertanggungjawabkan. Ingat perumpamaan talenta, saudara. Saya bilang ada seorang kaya yang hendak pergi ke luar negeri. Sebelum dia pergi ke luar negeri, dia panggil hamba-hambanya, lalu dia bagi-bagikan hartanya kepada hamba-hamba. Dipanggil yang satu, dia bilang begini, saya berikan kau 5 talenta ya, kau jalankan talenta ini. Dia panggil yang kedua, saya berikan kau 2 talenta ya, kau jalankan ini. Dipanggil yang ketiga, saya berikan kau 1 talenta ya, jalankan ini. Alkitab bilang masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi kita tidak boleh iri dengan talenta yang Tuhan berikan sama orang lain. Kenapa? Karena Tuhan kasih talenta itu karena Dia tahu batas kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita kenali karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita praktekkan itu sehingga melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Makanya doa saya sebagai kepala setiap hari kepada saudara adalah supaya masing-masing kita mengenali karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu doa saya pertama-tama. Tuhan, berikan pengertian kepada semua umat ini agar mereka mengenali karunia apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Kenapa saudara? Karena kalau kau tidak kenali karunia apa yang Tuhan berikan kepadamu, kau pasti nggak akan jalankan itu. Kalau kau tidak jalankan itu, nanti ketika hari pertanggungjawaban datang, kau nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Misalnya katakanlah Tuhan berikan kepadamu tadi 5 talenta. Karena kalau sudah baca di situ, saudara, Tuhan itu ingat betul siapa yang diberi 5 talenta, siapa yang diberi 2 talenta, siapa yang diberi 1 talenta. Jadi nggak salah dia dalam meminta pertanggungjawaban. Dia panggil hambanya, hai hambaku, 5 talenta kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan dengan itu? Karena orang yang diberi 5 talenta ini mengerti bahwa dia diberi 5 talenta dan mengerti juga talenta apa yang diberikan kepadanya. Maka orang itu dengan santai berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan berikan kepadaku, aku sudah bekerja keras dan aku dapat hasil 5 talenta, sekarang ku persembahkan 10 kepada Tuhan. Maka Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Dia panggil orang yang kedua yang dia ingat betul orang ini diberikan 2 talenta. Dia berkata, hai hambaku, 2 talenta kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan dengan itu? Orang ini pun berkata, Tuhan, 2 talenta Tuhan berikan kepadaku, aku sudah bekerja keras menjalankannya. Dan aku dapat hasil 2 talenta, sekarang aku persembahkan 4 kepada Tuhan. Tuhan itu pun mengatakan hal yang sama, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Jadi Tuhan mengerti betul kita dikasih talenta berapa,
Dan dia nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada masing-masing kita. Makanya saya katakan tadi, doa saya yang pertama adalah Tuhan jadikan umat-Mu ini mengenali talenta apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi yang kedua adalah doa saya juga adalah Tuhan mampukan umat-Mu ini menggunakan talenta, menjalankan talenta yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Karena kalau enggak nanti repot saudara. Bayangkan saudara nanti ketika hari pertanggungjawaban itu datang misalnya nih, Tuhan datang dan berkata kepadamu, misalnya kata hambaku, 5 talenta kuberikan kepadamu, apa yang kau lakukan ini? Lalu kau tidak tahu kalau kau diberikan 5 talenta. Lalu saudara garuk-garuk kepala dan berkata 5 talenta. Apaan itu? Saudara akan tanya balik, jadi kau nggak ngerti kalau kau kuberikan 5 talenta? Lalu Tuhan tanya begini, berapa lama kau jadi orang Kristen? Oh, 20 tahun. Jadi kau 20 tahun kau nggak ngerti bahwa kau kuberikan 5 talenta? Enggak. Tuhan tanya, kau berjabat di mana sih? Di GW Permata Tuhan. Gembalamu siapa? Pak Japamin Marmu Tuhan. Tuhan bilang begini, itu memang gembala yang gak beres itu. Jadi makanya kita mesti berdoa supaya apa? Supaya kita semuanya pertama mengenali karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita dan menggunakan karunia itu. Saudara nggak usah berpikir misalnya katakanlah hal-hal besar, hal-hal ajaib, hal-hal yang dahsyat, nggak usah. Tetapi yang penting adalah saudara kenali karunia apa yang Tuhan berikan kepadamu. Karena kalau kita lihat ayat 3, lihat di sana saudara, ayat 3 sampai 5 dikatakan di sana begini, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, lihat, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Jadi Tuhan bilang kepada kita apa? Kita gak usah mikir yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang kan banyak orang gitu kan, oh, masa saya udah 10 tahun jadi jemaat cuma jadi penyambut tamu doang. Memangnya kenapa kalau penyambut tamu? Masa saya udah 10 tahun jadi jemaat cuma jadi pendoa doang? Memangnya kenapa kalau jadi pendoa? Semuanya itu sama nilainya di hadapan Tuhan. Kalau apa? Kalau kita lakukan dengan penuh kecintaan dan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada kita, saudara, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kau pikirkan. Tapi hendaklah kau berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada kau masing-masing. Maksudnya adalah, udah kerjakan saja karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Kalau kita kerjakan itu dengan penuh kecintaan kepada Tuhan, nanti Tuhan pasti akan promosikan kita. Nanti Tuhan akan angkat kita. Makanya saya berkali-kali katakan kepada kita, rumus promosinya Tuhan adalah barang siapa dipercaya dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu rumus promosinya Tuhan. Apa artinya itu saudara? Apa arti barang siapa dipercaya dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar? Maksudnya adalah saudara lakukan saja apa karunia yang Tuhan berikan kepadamu, apa talenta yang Tuhan berikan kepadamu, lakukan saja dengan penuh kecintaan dan tanggung jawab kepada Tuhan.
Kalau itu kau lakukan dengan penuh tanggung jawab dan kecintaan kepada Tuhan, nah nanti Tuhan pasti akan promosikan engkau untuk bisa mengerjakan hal-hal yang lebih besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi saudara, tugas kita adalah, tugas saudara adalah pertama, doa sama Tuhan, tanya Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan kepada. Setelah kau ngerti itu, setelah kau dapat itu, maka yang berikutnya adalah ambil tekad bahwa engkau akan menjalankan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga seperti saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, sehingga karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu digunakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau saya katakan di sana yang warna kuning itu, karunia itu adalah perlengkapan yang diberikan Tuhan agar orang percaya dapat saling melayani. Kita semuanya saling melayani. Nggak ada orang yang tidak butuh dilayani. Semuanya kita butuh saling melayani satu sama lain. Saling mendorong, saling menyemangati, saling mengingatkan. Supaya saudara, supaya kita semuanya maksimal. Nah, ini sekarang tugas kita salah satunya adalah saudara mengingatkan jemaat-jemaat yang sudah lama tidak datang ke gereja. Kenapa? Gara-gara pandemi. Tugas saudara lah, tugas saya lah, tugas kita lah untuk apa? Membawa mereka pulang. Selama ini mungkin mereka nggak datang ke gereja dengan alasan takut karena masih PPKM. Sekarang PPKM sudah dicabut pemerintah. Artinya adalah tidak ada lagi alasan untuk tidak datang ke gereja. Tugas kita lah mengingatkan mereka, bro, ayo ke gereja. Enggak, masih ada pandemi ini. Bila pemerintah sudah mencabut PPKM, artinya adalah kita semuanya bebas dan berkumpul beribadah kepada Tuhan walaupun kita tetap masih menggunakan protokol kesehatan. Itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya berdoa supaya semuanya kita bisa mengajak kembali orang-orang datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena saya bilang tadi pagi kepada para pekerja, tadi siang kepada para pekerja, kita akan beribadah seperti sedia kala sebelum pandemi datang. Kita akan memajukan ibadah kita kembali jam 7.30 yang pertama pagi saudara. Lalu jam 10 seperti biasa, kemudian jam 5, dan saya harap saudara yang setia beribadah jam 5, ajak orang-orang yang dulu beribadah jam 5, tapi 3 tahun ini mereka, 2 tahun ini mereka tidak datang karena pandemi. Ajak mereka. Kita bilang apa? Saling melayani satu sama lain. Saling menyemangati satu sama lain. Makanya saya katakan di sana, karena itu ibadah selain mengandung unsur pribadi, yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan, tapi ibadah juga mengandung unsur kebersamaan dalam jemaat, di mana kita saling mendorong, saling menyemangati, saling memotivasi sehingga semuanya sama-sama maju dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi biarlah saudara di bawah tema Be Fruitful, berbuah lebat. Ini kita semuanya berbuah lebat dalam Tuhan. Yaitu apa? Kita bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita menangkan jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu sekalian.